Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji-pujian kita dan syukur kita persembahkan kepada Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur menjadi manusia. Sebanyak ini makhluk Allah, yang paling istimewa itu manusia. Salah satu keistimewaan manusia, manusia itu diberi hak memilih. Sementara di luar manusia tidak dapat memilih. Hewan, begitu dia ditambatkan pagi-pagi di suatu tempat, dia akan berada di sana selamanya, kecuali kalau dia dipindahkan. Manusia tidak, dia boleh memilih. Tumbuh-tumbuhan lagi yang lebih nyata. Begitu kita tanam dia di pot bunga, dia akan tetap di sana, kecuali kita bawa pindah. Iblis, syaitan, makhluk yang lebih awal dari kita manusia ini, yang kerjanya mengganggu kita, menggoda kita, dia juga tidak ada pilihan, kerjanya tetap mengganggu. Sampai hari ini kan pemirsa tahu, ada enggak syaitan yang menjadi ulama? Ada enggak syaitan yang menjadi kiai? Enggak ada. Walaupun ada kiai yang berperangai syaitan, mungkin ya enggak. Tetapi yang syaitan menjadi kiai tidak bisa. Dia tidak bisa memilih. Kerjanya menggoda orang untuk salah. Tidak pernah syaitan menggoda orang untuk baik. Syaitan. Malaikat juga begitu. Wah, malaikat kerjanya hanya bertasbih. Coba kita baca Al-Quran. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Pemikul-pemikul arasy, yakni malaikat, wa man haulahu, dan yang berada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka selalu bertasbih memuji Tuhan. Hanya itu kerjanya. Dan di dalam ayat yang lain dinyatakan dia mengerjakan apa yang diperintah kepadanya. Tidak bisa memilih yang lain. Adapun manusia, kita ini diberi hak oleh Allah untuk memilih, karena kita memiliki dua hal di dalam diri kita. Ada nafsu, ada keinginan, dan ada akal, rasio kita untuk melakukan pertimbangan. Bagi yang dua ini, akal dan nafsu, diberikan lagi oleh Allah bimbingan-bimbingan wahyu, atau yang disebut dengan agama samawi, bimbingan-bimbingan yang diturunkan kepada nabi-nabi sejak dari Adam, Ibrahim, Musa dengan Tauratnya, Daud dengan Zaburnya, Isa dengan Injilnya, dan terakhir Muhammad dengan Al-Quranul Karim. Fihi, di dalamnya, zikrukum, ada bimbingan-bimbingan bagi kamu, peringatan-peringatan bagi kamu. Andai kata manusia memilih yang salah, ada yang memberi peringatan, Al-Quranul Karim. Andai kata manusia sudah memilih yang baik, ada yang memberi dorongan, yakni Al-Quranul Karim, supaya kita selalu berada pada yang baik itu. Pilihan kita dalam hidup ini tidak banyak. Kalau tidak baik, ya buruk. Dua saja. Baik buruk tidak ada. Kalau dia melakukan kebaikan, pasti yang keburukan ditinggalkannya. Kalau dia melakukan keburukan, pasti kebaikan itu tertinggalkan. Oleh karena itu pilihan kita di dunia ini sebenarnya sederhana. Dua saja.
Tidak ada pilihan ketiga. Nah, sekarang keteguhan kita sebagai manusia mau milih yang mana? Mau milih yang buruk, ujungnya buruk juga. Mau milih yang baik, ujungnya baik juga. Dalam bahasa agama, mengerjakan yang buruk, ujungnya neraka. Mengerjakan yang baik, ujungnya surga. Nah, oleh karena itu, kalau kita memaknai diri kita sebagai manusia, bahwa manusia yang sempurna adalah manusia yang memilih di dalam perangainya hal-hal yang baik. Nah, untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus, kata Rasul, untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sebelumnya memang manusia sudah punya akhlak, sudah punya tata laku, sudah punya kebiasaan-kebiasaan. Namun tata laku dan kebiasaan itu ada kalanya baik dan ada kalanya tidak baik. Nah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya akhlak yang baik, dan akhlak Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, berada di dalam akhlak yang besar. Kesimpulan kita, memaknai diri kita adalah memiliki akhlak yang mulia. Ketika Anda tidak memiliki akhlak yang mulia, maka Anda merusak diri Anda sendiri. Termasuk Buya. Ketika Buya tidak memiliki akhlak yang sempurna, umpamanya ada ustadz yang menginjak kepala orang, maka hilanglah dia selamanya karena akhlaknya tidak lagi sempurna. Nah, mari kita semua memperbaiki diri kita, memiliki akhlak yang baik. Inna akramakum indallah atqakum. Demikian saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Maaf zahir dan batin. Salam untuk semua pemirsa di mana saja berada. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.